Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Seperti biasa, selalu menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita akan mengangkat lagi topik dari bidang hukum berkaitan dengan pro kontra diajukannya kembali rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung beberapa atau sejumlah kontroversi. Salah satunya berkaitan dengan dimunculkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden, kemudian lembaga negara yang sempat dulu sebenarnya sudah di judicial review, sudah dihapuskan oleh MK, tapi sekarang muncul lagi. Kemudian ada juga pasal-pasal berkaitan dengan santet, kemudian banyak kontroversi. Dan kali ini saya akan mewawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Bapak Dr. Ketut Sukawati Lanang Perbawo. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Dekan. Om Swastiastu, Winata. Gimana kabarnya? TV. Sehat ya? Sehat selalu. Semoga terus sehat ya. Baik, kita mengangkat kembali soal topik hukum nih Pak Dekan ya, berkaitan dengan RKUHP. Ya, mungkin pengetahuan Pak Dekan, sejarahnya kan ini maju mundur gitu ya. Dan muncul lagi pasal-pasal kontroversi. Apa sih yang terjadi pada RKUHP? Saya kebetulan pernah jadi pegawai PNS Departemen Hukum HAM di Jakarta dari tahun 98 ya. Dari 98, dan kebetulan juga saya sebagai di pegawai di legal drafting ya. Dari tahun 98 itu saya termasuk ya ikut di Departemen Hukum HAM di bidang perundang-undangan, Direktorat Perundang-undangan di legal drafting itu. Tahun 98 sudah ada itu konsep KUHP. Saat saya masuk jadi PNS sampai sekarang udah 25 hampir 20-an tahun ya. Konsep itu udah ada. Pada saat itu RUU KUHP saya masih ingat tokoh-tokoh bapak-bapak kita, guru besar yang ikut, Prof. Muladi yang sekarang sudah almarhum, Prof. Lobi Lukman, kemudian Prof. Bardan Nawawi, ya tokoh-tokoh semua ya dari baik itu dari UGM, Undip, termasuk juga UNER. Nah itu memang didiskusikan oleh bapak-bapak guru-guru besar pidana kita, termasuk Prof. Andi Hamzah saya tahu, dan saya bagian yang ngetik atau mengkonsepkan pemikiran beliau, kita konsepkan jadi suatu tulisan norma atau norma normatif yang menjadi RUU KUHP. Saat itu masih di Departemen Hukum HAM atau dulu menjadi Departemen Kehakiman, masih di situ diskusinya, belum masuk ke Prolegnas. Dan itu terus dari saya jadi pegawai 98, begitu saya pindah ke Kanwil 2002, itu tetap didiskusikan menjadi rancangan dan menjadi termasuk isu yang serius di Departemen Hukum HAM. Kemudian baru masuk ke Prolegnas mungkin tahun 2000-an itu. 2000-an ketika beberapa masyarakat sudah menginginkan adanya beberapa perubahan KUHP itu. Kemudian tahun 2000 masuk, ternyata salah satunya beberapa isu-isu, karena di RUU KUHP kan dari 900 sekian pasal, 969 pasalan, 900 pasalan itu memang sejarahnya kan ada, memang kita menyadur atau menerjemahkan dari tindak pidana zaman Belanda ya. Nah sekarang dengan merdeka ini dan beberapa persoalan tindak pidana yang sangat komprehensif di Indonesia maupun di dunia, ternyata memerlukan pemasukan-masukan dan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana membuat RUU KUHP yang lebih modern, yang lebih baik. Dan ternyata luar biasa memang, artinya karena ini persoalan pidana, persoalan masyarakat semua, tidak hanya persoalan guru besar, tidak hanya persoalan masyarakat menengah sampai masyarakat kecil, dan itulah yang membuat mungkin perlu lama prosesnya, perlu waktu untuk mendengar masyarakat, kampus, media semua, sehingga hal-hal yang baru yang menjadi problematika itu mungkin belum terjadi kesepakatan, belum terjadi penyatuan pemikiran bagaimana mengatur hal-hal delik-delik yang menjadi persoalan. Misalnya kita identifikasikan saja kalau 14 krusial yang kemarin didiskusikan terakhir yang sudah masuk Prolegnas, tapi belum dibahas juga. Masuk Prolegnas, tetapi ketika dimunculkan beberapa kan salah satu pembahasan undang-undang ini harus dipublish. Ketika dipublish inilah masyarakat merespon, berjalanlah perdebatan di situ. Dan saya kira wajar ya, karena ini milik kita semua dan berimbas kepada kita semua dari Sabang sampai Merauke. Wajar menjadi perdebatan pasal-pasal yang krusial. Termasuk saya, walaupun saya lebih banyak ke tata negara, tapi melihat pasal-pasal yang juga akan berpengaruh bagi masyarakat, ya kita juga bisa memberikan kontribusi itu.
kalau kita identifikasikan ideologi, persoalan pidana ideologi kaitan dengan penghinaan presiden, termasuk penghinaan terhadap kelembagaan negara, termasuk kalau ideologi itu kaitan dengan penghinaan atau terkait Marxisme, pelarangan ideologi Marxisme itu isu secara konsep identifikasi tindak pidana yang ideologis berkaitan kenegaraan. Yang kedua, yang sangat menarik adalah identifikasi tentang tindak pidana berkaitan dengan agama. Wah, ini sangat menarik memang. Kaitan dengan santet, kaitan dengan kumpul kebo, dan persoalan-persoalan lain di luar itu 3 yang umum seperti persoalan kedokteran, yang menjadi persoalan kemudian hewan yang penganiayaan terhadap hewan, penyiksaan hewan. Nah, itu semua persoalan-persoalan yang sangat krusial bagi masyarakat kita. Jadi begini, khusus di ideologi ini memang perlu pembedahan khusus karena secara filosofi kan masih persoalan Marxis sama Lenin ini menjadi penting untuk diatur. Karena prinsipnya di hukum pidana itu kan the last resort, ultimum remedium, obat terakhir ketika persoalan-persoalan lain atau hukum-hukuman yang lain tidak menjangkau. Jadi kalau persoalan ideologi ini termasuk misalnya penghinaan terhadap kepala negara ini, cocok nggak hari ini ketika reformasi dibuka, kebebasan sudah dibuka, atau gara-gara kebebasan ini jangan-jangan kita terlalu bablas sehingga perlu mungkin bapak-bapak melihat itu perlu pembatasan. Kebebasan itu ada pembatasannya juga. Itu maka dalam peraturan perundang-undang ada filosofi, yuridis, dan sosiologisnya ini. Apa betul nih masyarakat sedang membutuhkan itu karena kebebasan bablasan perlu dibatasi? Atau jangan-jangan kekhawatiran jadi kita diskusi sama Winarto, jangan-jangan ini bagian dari fungsi kedaulatan yang berlebihan jadi otoriter jadi kalau berlebihan. Nah, menjaga harmonisasi combine antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan negara agar beriringan ini menjadi kunci dari pemerintah termasuk pembuat rancangan undang-undang. Pada saat mana kedaulatan rakyat, demokrasi berkembang, pada saat mana kedaulatan negara harus kita hormati. Nah, itu kalau tidak salah sebenarnya beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu ya, setahun atau apa ya, pernah juga muncul ini RKUHP ini muncul, disampaikan juga ke Prolegnas, sempat juga memunculkan pro kontra terkait juga penghinaan ini. Kemudian ditarik lagi. Kemudian sekarang diajukan lagi, tapi dengan konsep yang sama itu. Penghinaan ini muncul lagi gitu. Apa yang sebenarnya? Apakah memang ini pemerintah ini memang menginginkan ini ada lagi atau seperti apa? Mungkin rumusannya dipersempit. Kalau dulu kan penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara atau simbol kenegaraan. Simbol kenegaraan itu luas sampai pada bendera, Garuda, Pancasila. Mungkin sekarang dipersempit pada posisi presiden saja. Nah, inilah saya bilang di mana kedaulatan atau demokrasi itu, kebebasan itu bisa dijamin dengan tidak tentunya melanggar tentang simbol-simbol negara, etika, termasuk kepala negara. Jangan sampai juga ini dipakai alat untuk melakukan intervensi kepada masyarakat, termasuk otoritarisasi yang untuk membungkam suara-suara kritis gitu ya. Itu juga kita khawatirkan. Nah, inilah yang kita harus sama-sama gimana nih kira-kira combine-nya di sini. Itu penting untuk para pemerintah pembuat peraturan, baik itu pemerintah dalam hal ini Hukum-HAM maupun DPR untuk siapa yang apakah mungkin pemerintah kemudian bisa memutuskan ini walaupun ada pro kontra, rame dan segala macam, kemudian DPR yang sekarang kekuatannya sudah saya kira cukup solid ya mereka ya di kubunya kuat ya, parlemen ya kuat ya, dan kemudian ini dipaksakan untuk disahkan. Gimana menurut Pak Dekat? Ya nanti kan dalam proses awal pun masyarakat, kampus maupun siapapun eksponen bisa memberikan masukan. Toh nanti itu keinginan pemerintah dan DPR tetap menetapkan sesuai dengan politik hukum, sesuai dengan kebijakan hukum yang mereka punya dari hasil pengamatan, dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Tetap begitu, tapi pihak komponen masyarakat lain menganggap itu menjadi persoalan. Ini sudah diberikan masukan terlebih dahulu, ya terakhir pasti di MK akan diuji. Di MK diuji apakah penghinaan terhadap presiden ini sudah layak atau bertentangan nggak dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan nggak dengan kebebasan hak asasi manusia 28A sampai J, kebebasan masyarakat dan sebagainya, itu akan diuji. Mari kita akan tunggu, tapi kita berharap mudah-mudahan nggak sampai ke MK. Jadi pertarungan saat ini, pemikiran itu sangat penting, dan saya pikir pemerintah maupun DPR hari ini juga dengan kejadian Omnibus Law dikuatkan keinginan masyarakat atau pemerintah dianggap tidak tepat untuk mengambil kebijakan itu. Saya pikir pemerintah dan DPR sudah mulai berhati-hati terhadap pengambilan
kebijakan hukum, politik hukum yang diambil terhadap undang-undang yang akan dibuat. Karena ini dunia demokrasi, masyarakat juga bisa komplain langsung kepada lembaganya yang melakukan kebijakan dan melakukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi ketika undang-undang itu dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat dan bertentangan dengan undang-undang dasar tentunya sebagai guardian of konstitusi dari MK. Nah, yang kedua yang menarik persoalan agama ini. Ya, yang penistaan agama, kemudian juga kumpul kebo, masalah santet dan lain sebagainya. Jadi begini, kalau saya ya pribadi, tidak semua persoalan moralitas dan agama itu bisa dijadikan undang-undang hukum positif. Di dalam teori hukum nih, ada hal-hal yang menjadi ruang moralitas dan agama. Ada ruang yang menjadi hukum positif. Karena hukum positif yang diberlakukan sekarang itu menentukan, apalagi dalam pembuktian di KUHP itu semua dengan fakta dan data. Itu yang akan menyulitkan ketika ngomong persoalan moralitas dan agama. Contoh santet atau misalnya dengan ilmu tertentu orang bisa meninggal. Pembuktiannya nggak bisa. Jangan sampai juga gara-gara, bukan berarti kita menyetujui santet ya, persoalan lain, bukan berarti kita menyetujui kumpul kebo, enggak. Kita ngomong wajib nggak kejadikan hukum positif, gitu nih persoalannya. Ini dipikir oleh Pak Lareng di depan kumpul kebo, bukan gitu maksudnya. Padahal ini hukum santet, bukan gitu. Apakah persoalan moralitas dan etika ini kita harus selesaikan dengan hukum positif? Ataukah semua persoalan moralitas itu harus hukum positif menyelesaikan? Kan itu persoalannya. Karena hukum positif ketika persidangan, kayak tadi saya bilang perlu data, perlu fakta, dan lain sebagainya yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Kan itu persoalannya. Santet tadi saya bilang, gimana cara membuktikan? Susah juga ya. Ini susah juga, gimana nih? Jangan sampai justru karena orang dianggap nyantet, orang gampang-gampang dia, oh ini nyantet, ambil aja, nggak ada pembuktian, pokoknya dia pasti nyantet. Apa kriteria yang bisa dilakukan untuk itu? Termasuk misalnya kumpul kebo atau misalnya orang sesama yang muda-muda ini, yang kumpul masih muda-muda. Ya, kalau zina sudah jelas ada di KUHP. Yang muda-muda kumpul, kemudian ada apa-apa, entah dia melakukan sesuatu kalau bisa kemudian dipanggil polisi, ditangkap polisi, bisa menangkapi sembarangan anak-anak muda. Wah, ricu ini. Tetapi kalau menurut saya tetap ruang-ruang moralitas, tetap ruang-ruang etika itu harus tetap kita hargai dan dijaga. Siapa yang melakukan? Ya tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang di situ harus support PADI misalnya, MUI, di situ ruangnya. Tidak dengan menggunakan hukum-hukum positif. Hukum positif, karena kalau itu diambil pasti karena akan kesulitan pada pembuktian fakta. Terus kedua juga menjadi, mohon maaf, dipakai alat oleh tanda kutip aparat hukum. Aparat hukum. Itu. Oh ini lahan ini, udah ini dan sebagainya. Padahal itu akhirnya tidak menyelesaikan masalah, menjadi persoalan baru. Sebenarnya banyak persoalan ya di RKUHP ini ya. Tapi saya tahu ini karena isunya kan dari kelompok-kelompok agama yang harus memasukkan itu untuk. Nah, persoalannya apakah ini kemudian mungkin disahkan? Kan ada tarik ulur seperti ini. Ya pasti ada diskusi ya, karena di DPR sama pemerintah itu ada pembicaraan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, sampai pada paripurna terakhir. Pada setiap tingkatan pembicaraan itu masyarakat mengharapkan kan itu dilakukan terbuka, bagaimana diskusi-diskusinya. Selain persoalan-persoalan itu karena berimpact kepada masyarakat, masyarakat harus tahu. Kedua akan menjadi dokumen penting bagi orang-orang atau masyarakat kampus, anak-anak S1, S2, S3 akan mengkaji tentang bagaimana kebijakan hukum. Kenapa pasal itu muncul? Kenapa pasal santet itu muncul? Kenapa pasal kumpul kebo itu muncul? Maka anak-anak di hukum akan penting untuk menggali itu secara keilmuan, secara ilmiah, sehingga tahu apa latar belakang munculnya pasal ini. Itu sudah penemuan tesis disertasi yang bagus untuk bisa mengkalkulasi. Maka dari itu jangan juga pemerintah sama DPR menutup informasi perdebatan itu. Dan kita akan tahu apa yang menjadi perdebatan pemikiran para DPR dan pemerintah terhadap pasal itu. Baik. Terima kasih Pak Dekan, karena waktu ini. Kita bisa menangkap bagaimana pro kontra ini ya. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan dari negara juga dalam hal ini menetapkan hukum-hukum karena untuk menjaga ada stabilitas, perkembangan kondisi dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa unsur juga yang
perlu pembahasan yang lebih mendalam karena ini bisa menjadi alat kekuasaan, kemudian berkaitan dengan moralitas, etika yang mungkin tidak mesti harus diatur oleh hukum-hukum pidana. Mudah-mudahan ini pemerintah bijak gitu ya dalam menetapkan nanti memastikan dan menetapkan ini menjadi undang-undang katakanlah begitu, ada solusi yang terbaik dan sekali lagi demi kebaikan kita bersama gitu ya. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.